di Ngopi bareng TVRI dan teman ngopi kita untuk episode kali ini perempuan yang sangat menginspirasi karena ya kalau udah ngomongin perempuan dengan segala atau segudang prestasinya tuh aku langsung insecure gitu. Kita langsung kenalan aja. Hari ini ada Ibu Rizka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Rizka? Alhamdulillah sehat-sehat toh. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Ibu Rizka ya, mungkin aku bakal bacain dulu sedikit profilnya Ibu Rizka. Jadi Ibu Rizka Duduti SOS IMH ya kan? Dan Ibu Rizka ini tuh penyuluh agama Islam fungsional dan juga seorang dosen juga ya. Terus juga pembina Ponpes Disabilitas Putra Mandiri Gorontalo gitu. Tapi sekarang kesibukannya dosen, ngajar. Ya, dosen di dua kampus di IAIN dengan di UBM. Oke. Kalau misalkan Ibu Rizka sendiri selain sebagai seorang dosen, kegiatan rutinnya setiap hari ini ngapain aja Bu? Sebenarnya aktivitas itu banyak, Iya. tapi lebih kayak umat ya, terutama saya lebih selain pekerjaan utama saya sebagai seorang ASN di Kementerian Agama, saya juga dosen di dua kampus. Kemudian selain itu saya juga sebagai pembina di Pondok Pesantren Disabilitas Putra Mandiri Gorontalo. Dan alhamdulillah pondok pesantren ini baru sekitar 3 bulan kami bangun. Tapi sebelumnya pondok pesantren ini adalah masih TPQ dulu. Dan sekarang sudah bertransformasi menjadi pondok pesantren. Dan ini mungkin yang pertama ya di Indonesia, karena ada beberapa pondok pesantren yang disabilitas ada di beberapa tempat, tapi lebih spesial ke misalnya pondok pesantren Rungu yang ada di Jogja, ada juga di Jakarta, kemudian ada pondok pesantren Netra yang ada di Malang, di Bandung, tapi untuk yang include semua disabilitas Semuanya ya? itu Oke. belum ada sih, baru di Gorontalo. Oh iya, berarti baru Gorontalo tuh baru pertama Iya. pertama ya. Semuanya di situ ya, disatuin di situ. Oke, baru 3 bulan berarti ya Iya. dibangun Ponpes disabilitas ini gitu. Iya. Di daerah mana ini Bu? Di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Oke, kalau sejauh ini sudah berapa siswanya di sini? Alhamdulillah Santri sudah lebih 50 orang. 50 kita orang. bina. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri sebenarnya mengawali karir Ibu itu sebagai seorang ASN dulu kah atau sebagai seorang dosen? Awalnya saya asisten dosen dulu, Oke. kemudian terangkat di Kementerian Agama. Dan Anda dipercayakan lagi jadi dosen Dosen. kampus. Iya. Sibuk ya Bu ya? Alhamdulillah demi Tadi- umat. Demi umat ya, benar-benar. Balik lagi ya, lillah, maksudnya untuk Allah gitu kan. Iya. Karena tadi Ibu tuh sempat curhat, tuh tidak sempat ganti baju gitu kan. Dari pagi ini suka pakai baju begini ya, namanya juga orang Iya. sibuk ya kan. Harus ngajar, terus juga sebagai seorang ASN juga, terus juga harus sebagai pembina di Ponpes Disabilitas gitu. Nah, kalau Ibu sendiri untuk bagi waktu antara seorang dosen, ini kan di 2 kampus sekaligus ya Bu ya, dengan mata kuliah yang sama? Beda. Oh, beda. Kalau kampus satu apa? Kalau di UBM saya pendidikan agama, Oke. kalau di IAIN itu komunikasi penyuluh agama. Oke. Nah, itu dia sebagai seorang ASN, terus habis itu juga dosen juga gitu kan. Terus habis itu jadi pembina juga nih, gimana Ibu cara bagi waktunya nih biar tidak stres gitu? Prinsipnya cuma 3 saja. Yang pertama, hidup itu dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Selesai. Kalau 3 prinsip itu menjadi pedoman hidup, saya rasa it's okay saja, tidak ada beban apa-apa. Ya, yang penting tujuannya kan yang baik. Apalagi untuk anak-anak disabilitas itu kadang-kala saya harus antar jemput, saya antar dulu yang satu, kemudian jemput lagi, seperti itu. Karena rata-rata kan mereka rumahnya jauh, itu yang pertama. Yang kedua, keluarga itu kadang ada yang antar, yang tidak gitu. Kemudian ya secara fisik agak susah, jadi saya jalani aja gitu. Dinikmati saja. Dinikmati aja biar nggak stres ya. Iya. Intinya apapun DP kegiatan kalau misalkan ternikmati juga Iya. akan happy gitu Iya. bawaannya.
Nah, kalau Ibu sendiri, apa yang memotivasi Ibu akhirnya bisa jadi pembina di Ponpes Disabilitas ini? Sebenarnya saya ini sudah berkecimpung dengan dunia disabilitas itu sebenarnya sudah sejak tahun 2016. Saat itu waktu saya kerja di KUA Kecamatan Boto Barat, jadi pas dekat dengan SLB. Jadi di situ saya kerjasama dengan sekolah dan mulai saya buat program di situ pembelajaran untuk khusus rungu. Nah, alhamdulillah setelah itu ketika beberapa tahun kemudian saya pindah di wilayah Telaga Jaya sini. Dan kemudian saya mulai mengembangkan pembelajarannya yang awalnya hanya rungu, kemudian disabilitas daksa dan intelektual, sekarang sudah merambah ke netra. Karena alhamdulillah di netra ini saya menemukan satu metode, namanya metode Al-Baghdadiyah Braille. Nah, karena awalnya mereka tidak ada yang mengajarkan untuk anak-anak netra ini sih, sehingga saya punya inovasi. Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa belajar mengaji dengan metode ini, dan alhamdulillah sudah beberapa orang yang sudah di Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah tampil di beberapa event, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan di provinsi. Dan sudah banyak yang alhamdulillah yang undang kami dengan metode tilawah Al-Quran disabilitas, metode kolaborasi. Jadi netra yang lantunkan bacaan Qurannya menggunakan tilawah atau lagu, kemudian yang rungu yang menerjemahkannya dalam bahasa isyarat Al-Quran, kemudian daksa atau yang anggota fisiknya itu yang kurang, itu sambil melafazkan menggunakan Al-Quran yang kita gunakan orang normal. Oke, keren ya, baru 3 bulan ya didirikan ya Ponpes ini, tapi progresnya sudah sejauh itu. Oke, dan untuk temen ngopi pasti juga penasaran kan, ini yang dipakai Ibu ini selendang apa gitu kan. Nanti kita akan cari tahu kira-kira perjalanan Ibu Rizka akhirnya terpilih sebagai terbaik satu penais Award tingkat nasional tahun 2025, ceritanya seperti apa nanti ya. Kita ngopi dulu, Bu. TVRI dan masih bersama teman ngopi kita untuk hari ini ada Ibu Rizka. Nah, tadi itu kita udah nyampe di ini ya, Bu ya. Terpilih sebagai terbaik satu penais Award tingkat nasional tahun 2025. Ini gimana ceritanya ini, Bu? Prosesnya itu pemilihannya itu dari tingkat kabupaten kota. Kemudian kalau juara 1 di tingkat kabupaten kota diutus ke tingkat provinsi. Nah, di provinsi juga itu diseleksi. Itu seleksinya juga cukup ketat, ada secara administrasi, kemudian video kegiatan penyuluhan kita, kemudian terakhir juga presentasi. Nah, kalau terpilih itu mewakili Gorontalo ke tingkat nasional, itu pun di nasional masih seleksi video, berkas dan lain-lain. Dan itu kalau terpilih diundang, kalau tidak ya tidak. Dan alhamdulillah saya masuk di 10 besar saat itu ya. Iya. Jadi awalnya yang masuk itu adalah 37 orang di kategori saya, kategori rentan. Seluruh provinsi. Alhamdulillah yang dipilih hanya 10 dan saya masuk di 10 besar. Nah, di sana dilombakan lagi yang 10 orang ini. Sehingga bisa hanya diambil 1 orang. Dan Ibu yang terpilih. Waduh, itu durasinya berapa bulan itu, Bu? Yang lombanya itu hanya sekitar dari awal sampai akhirnya terpilih? Sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, cepet ya? Iya. Oke, alhamdulillah Ibu terpilih gitu dari 37 peserta di kategori saya, kategori rentan. Oke, baik. Nah, kita tahu kan Ibu Rizka ini tuh sebagai seorang dosen ya. Dosen kan pasti ngajarnya ke mahasiswa gitu kan. Ini
Ada perbedaan signifikan pastinya ya kan Bu, antara ngajar mahasiswa yang kita tahu mahasiswa sekarang kan juga anak-anak Gen Z sekarang kan udah pada cerdas-cerdas ya, udah cara berpikir gitu. Sama mengajar atau jadi pembina disabilitas. Perbedaan signifikan yang Ibu rasakan tuh seperti apa sih? Ya pasti beda lah ya, Iya. karena dari sisi secara fisik maupun mental ya beda. Tapi kan pasti berbeda juga cara ngajarnya saya gitu. Tapi kadangkala mahasiswa ini saya juga sering ajak mereka ke tempat saya biar mereka juga belajar, dan ternyata mereka asik. Itu sampai 2 kali saya ajak ke teman-teman mahasiswa ini ke kedai tuli juga, karena ada beberapa orang santri saya. Tahu, Iya. kedai tuli. Iya, di situ juga santri saya ada beberapa orang di situ. Saya ajak di sana, kemudian saya ajak ke pondok juga biar mereka saling belajar. Dan alhamdulillah mahasiswa belajar, oh begini ya ternyata Bu belajarnya orang seperti mereka. Dan teman-teman disabilitas juga senang ketika saya tanya, kamu senang ya ada teman-teman normal, teman-teman mahasiswa? Senang Bu, senang, terima kasih sudah datang sama-sama kami di sini. Gitu. Ih, seru tahu, aku pengen belajar kayak gitu. Ibu kalau belajar bahasa Bu, isyarat ada di komunitasnya. Itu Ibu berapa lama tuh akhirnya bisa? Belajar itu kan ada kamusnya juga. Selain belajar kamusnya langsung praktek bersama mereka. Tapi harus continue, jangan hari ini belajar kemudian tidak lagi lupa ya? Pasti lupa. Karena gerakannya itu 2 tangan harus digerakkan. Misalnya ini 1 tangan kan fungsinya ini telepon. Sekarang sama-sama. Banyak artinya Iya, ya. Banyak artinya. Main-main. Oh Gitu. iya, main-main. Jadi jangan sampai larang. Telepon. Ayo kita main-main. Telepon aku ya. Iya. Jadi kalau misalkan Ibu sendiri belajar itu bahasa isyarat berapa lama? Ya tergantung Kalau Ibu semangatnya. Kalau saya berapa lama ya? Ya bisa 1 bulan. Kita bisa. 1 bulan cepat dong ya. Kalau Ibu sendiri gimana sih, metode apa sih yang Ibu pakai untuk mengajar anak-anak di Ponpes disabilitas sendiri? Kalau untuk rumu itu anak-anak yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, itu ada Al-Quran dari Kementerian Agama, namanya Mushaf Al-Quran Isyarat. Kemudian kalau untuk disabilitas daksa, intelektual, grahita, itu saya gunakan metode gambar atau metode kiroah. Contoh, ada alat peraganya. Kemudian kalau untuk disabilitas netra itu saya punya buku namanya metode Al-Baqarah Braille. Oke, ada alat peraganya ya Bu? Boleh, mungkin bisa ditunjukin ya ke teman ngopi hari ini. Seperti apa sih? Aku juga penasaran sebenarnya. Oke, nah ini dia nih media-media yang Ibu pakai ya untuk sesuai. Oke, taruh sini aja boleh. Nah, mungkin saya mulai dulu dari daksa ya. Daksa dan intelektual. Tadi iya. Daksa dan intelektual, kemudian dan juga grahita. Ini saya pakai gambar ya. Karena kebetulan mereka ini kan bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Cuman mungkin ada beberapa yang agak kurang gitu secara fisik atau mentalnya. Nah, saya gunakan metode ini, namanya metode kiroah, metode cepat. Dan metode ini bisa digunakan oleh siapapun ya, anak normal, mohon maaf 3 tahun saja sudah bisa digunakan, karena ini dibantu oleh gambar. Jadi misalnya contoh api A, balon ba, tangan ta, salju sa, jagung ja, hati ha, khotib ho, dan seterusnya hingga ya kuliah. Jadi mereka bisa. Jadi dibantu oleh gambar, jadi siapapun. Oke. Nah kalau yang ini lagi gimana nih Bu? Oke, selanjutnya, nah ini Al-Quran Isyarat dari Kementerian Agama. Ini bisa ditunjukkan. Nah ini Al-Qurannya ya. Kemudian ini isyarat Quran, isyarat tangannya. Bawah ini isyarat tangannya. Iya, isyarat tangannya. Bisa di zoom nggak? Ada isyaratnya di sini. Nah, oke. Bagus ya. Oh gini. Iya. Susah nggak sih Bu? Tidak. Berarti Ibu harus hafal juga kan? Iya.
Jadi menurut saya Al-Quran itu mudah dipelajari sih. Makanya ketika saya belajar Al-Quran seperti ini untuk netra, ini temuan saya. Oh ini Ya. ini dibikin sama Ibu Ya. Rizka Duduti ini, coba lihat. Ya, ini namanya metode Al-Baghdadiyah Braille. Dan Oke. metode ini pertama di dunia. Pertama di dunia. Alhamdulillah. Ada di Gorontalo. Wow, Ya. kita bisa tepuk Ya. tangan untuk Dan Ibu buku ini Rizka, ya. sudah saya periksakan di Lembaga Pentasian Mushaf Al-Quran. Iya. Itu lembaga yang ketika ada yang mau mencetak buku Al-Quran atau Iqra dan sejenisnya harus diperiksakan di situ dulu. Iya iya iya. Nah, ini Ibaratnya itu kayak editornya iya, gitu ya, gitu. dan harus di ini Dan dulu. ini Aha. Alhamdulillah ini sudah ada dari ketua lembaganya juga. Kemudian ini sudah dihakikan juga. Dan Udah ini ada saya bagi, hakinya, iya. Dan ini saya bagikan secara gratis. gratis. Ya. Keren. Gratis loh, nggak bayar Iya. loh. Oke. Ini bisa dilihat. Nah ini saya buat seperti ini. Ini diraba. Oh, ini diraba. Iya. Oke. Huruf timbulnya ini. Jadi cara belajarnya itu dari kiri ke atas, kemudian lanjut kanan ke atas. Itu cara belajarnya. Kiri Itu. kiri ke atas gini ya. Ini. Jadi Kiri ke atas. iya, dari sini kiri atas, kemudian sambung bawah, kemudian lanjut kanan. Oh, Huruf. gini Iya. berarti rutenya. Ini Oke. alif, kemudian ba, ini ta. Ini sangat-sangat mempermudah ini sih. Dan ini sudah lengkap ya. Kalau sudah kuasai ini, insya Allah di Al-Quran Braille-nya sudah bisa baca. Oke. Itu Ini dia. kira-kira bisa didapatin di mana aja nih, Bu? Kan gratis ya nih, Bu ya. Di saya. Langsung hubungi ke Ibu Rizka gitu. Ya, semoga ini ya bisa membantu ya untuk anak-anak disabilitas lainnya, untuk kita tetap bisa belajar agama tanpa harus susah-susah gitu kan. Sudah ada metodenya, sudah ada sosok tokohnya juga di sini, dan sudah ada buku yang dibagikan gratis sama Ibu Rizka. Keren. Nanti kita akan ngobrol lagi ya sama Ibu Rizka tentang gimana sih anak disabilitas ini untuk belajar agama gitu. Lebih ke tantangannya itu seperti apa gitu. Kita ngobrol dulu, Bu. Iya. Udah. Balik lagi di Ngopi Bareng TVRI dan masih bareng sama Ibu Rizka, teman ngopi kita kali ini. Masih ada satu media lagi tadi ini, kita lupa ya, bukan sih? Aku juga penasaran sama ini, Ibu Rizka, mungkin bisa dijelaskan media yang satu ini, Iya. huruf Arab Ini namanya Al-Quran Braille. Braille. Oke, Iya. bacanya Braille ya. Iya. Ini Al-Quran Braille, dan kalau ini terbitan dari Kementerian Agama. Ini Seperti Ini ini. seperti ini. bentuknya. Mungkin kalau di Zoom juga nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Oke, ini juga salah satu metode yang dipakai Bu Rizka untuk Iya. mengajar ya di Ini Ponpes kalau sudah di Disabilitas. Al-Quran ini. Ini Al-Qurannya. Seperti itulah. Kalau ini dikasih sama kementerian. Iya, ini Di cetakannya cetakannya Kementerian, cuman kementerian. ini bantuan dari yayasan. Oh, bantuan dari Nusantara yayasan. ini. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin pengen punya alat atau metode-metode seperti ini, kalau yang punya Ibu Rizka ini tuh tidak dijual Iya, gratis. secara gratis. Mungkin bisa langsung saja menghubungi ke Ibu Rizkanya, karena memang niatannya dari awal itu adalah ya memang tidak untuk diperjualbelikan gitu. Oke. Baik, mungkin bisa ditaruh lagi. Keren sih Bu Rizka ini. Tapi Bu Rizka, tantangan terbesar untuk mengajarkan pendidikan agama untuk anak disabilitas itu seperti apa sih? Yang jelas sebelum banyak ya yang saya baca referensi, saya juga banyak tanya ke teman-teman guru SLB seperti apa cara menghadapi orang-orang seperti ini. Jadi yang jelas orang-orang seperti ini agak beda dengan kita. Dari sisi emosional itu mereka lebih emosional. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi psikologis mereka juga sedikit cepat tersinggung. Dan dari sisi tahannya mereka belajar itu hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu buyar. Nah,
dari situ saya mulai belajar bagaimana ketika tahu ilmu ini. Nah, alhamdulillah saya punya tips gitu. Jadi tipsnya itu adalah ketika mereka mulai belajar seperti untuk isyarat Quran, misalnya alif, ba, ta, itu kalau misalnya mereka bisa jawab itu harus dipuji, bagus, kamu hebat. Begitu juga untuk netra, ketika mereka mulai melafazkan huruf-huruf ini sambil meraba, ya, itu kalau misalnya mereka bisa jawab itu dipuji. Tapi kan ya, diperdengarkan, kamu hebat, itu luar biasa. Kemudian saya biasa sediakan hadiah atau oleh-oleh buat mereka yang bisa menjawab pertanyaan atau bisa saya evaluasi besoknya. Itu saya kasih hadiah biar mereka bersemangat. Oke, memotivasi mereka untuk terus datang, untuk terus maksudnya untuk terus belajar gitu ya. Jadi tipsnya dari Bu Rizka sendiri itu harus dipuji karena mereka butuh itu ya untuk tetap semangat untuk belajar gitu. Tapi Bu Rizka sendiri pernah di posisi yang kayak aduh capek. Ya ampun, capek ya, banget. Wajar, manusiawi. Apalagi manusiawi kan, normal ya. Apalagi Bu Rizka ini kan dengan segudang aktivitasnya. Apalagi kalau misalkan habis ngajar, habis kerja di kantor gitu kan, terus habis itu mau ketemu lagi dengan anak-anak yang mungkin dorang emosi juga lagi tidak stabil dan lain-lain, merasa kayak capek sekali. Tunggu dulu Pernah nggak kayak gitu? Kadang-kala bertemu ya dengan anak-anak seperti itu, cuman kembali ke diri sendiri. Ya Allah, mereka kan kasihan terlahir dalam keadaan seperti itu, ya wajarlah mereka punya sifat seperti itu. Jadi dikembalikan ke diri sendiri sih. Jadi secara otomatis ya hilang ke apa ya, hilang aja itu rasa capeknya ya. Jadi orang sendiri untuk kontrol ya. Karena kalau untuk orang yang harus mengerti orang kayaknya nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari sisi semangatnya. Bayangkan kalau mereka itu tidak sempat datang di pengajian, tidak diantar orang tua, itu mereka merontak, menangis. Semangat sekali mau belajar karena saya semangati kamu walaupun dalam keadaan seperti ini kamu bisa sukses. Saya contohkan beberapa teman disabilitas yang sukses itu, bahkan saya punya teman itu netra, itu pentasi Al-Quran loh, penghafal 30 juz, dan beliau itu yang mentasikan Al-Quran yang braille. Braille ini ya, di Jakarta itu di lembaga pentasian Al-Quran. Kemudian ada beberapa teman juga yang rungu, yang daksa, itu orang-orang hebat, itu sukses di luar. Dan itu saya semangati buat mereka sampai, iya Bu, kalau begitu saya harus belajar ya Bu ya, belajar terus ya Bu ya. Oke, terus memotivasi anak-anak ini biar tetap bisa maju gitu ya. Oke, nah terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depannya terlebih untuk Ponpes disabilitas ini? Ya jujur saja pondok kami itu masih butuh sekali bantuan dari pihak-pihak dari luar. Jujur saya kemarin hujan, itu pas kami sementara belajar mengaji itu kan kemarin hujan keras sama angin, itu airnya itu deras sekali, yang lain dari bawah, yang lain dari atas, jadi anak-anak itu berlarian semua gitu. Jadi ya semoga dari sekolahnya, dari bangunannya dan itu kan bekas rumah terbakar. Dan itu kami jadikan tempat mengaji ya, jadi itulah kami masih butuh, terutama itu tempat. Dan alhamdulillah kami dapat bantuan dari Kemensos MPG makanan gratis, itu alhamdulillah itu sudah dinikmati anak-anak santri. Jadi pas mereka juga kan nginap, jadi alhamdulillah karena selama ini kami dari relawan ya, istilahnya kami di yayasan itu relawan, ya kami yang beri mereka. Dan alhamdulillah ada bantuan dari Kemensos, kami dikasih bantuan seperti itu anak-anak sampai sekarang. Oke, jadi itu dia harapan Ibu Rizka ya untuk Ponpes disabilitas ini sendiri. Semoga dapat perhatian khusus untuk Anda mungkin yang ingin membantu ya, karena ya kita sama-sama beramal gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Ibu Rizka Duduti untuk teman ngopi kali ini di Ngopi Bareng TVRI. Lancar semuanya. Amin. Dan semoga sukses dan semoga bisa terus apapun yang dikasih ke Ibu Rizka untuk masyarakat dan untuk anak-anak juga akan berbuah manis gitu. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Bye.